Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya Cindy Permadi dengan NIM 22110078. Saya akan memperkenalkan aplikasi yang sangat berguna bagi para pemilik usaha retail dan toko-toko, yaitu aplikasi Point of Sales atau POS. Aplikasi ini dibuat sebagai tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah pemrograman Web 2 yang disusun oleh kami kelompok 3, di mana kami memiliki 8 orang anggota, yaitu pertama saya sendiri, kedua Aldi Awaludin dengan NIM 22110248, ketiga Andrea Kurniawiguna dengan NIM 22110436, keempat ada Dava Lutfianja dengan NIM 22110253, kelima ada Della Oktaviani dengan NIM 22110411, keenam Ira Rosdiana dengan NIM 22110418, ketujuh ada Irma Sri Rahayu dengan NIM 22110419, kedelapan ada Sipa Sahira Damayanti dengan NIM 22110270. Aplikasi POS adalah sebuah sistem manajemen toko dan kasir modern yang dirancang untuk membantu pemilik usaha dalam mengolah proses penjualan, inventaris, dan laporan secara efisien. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional dalam lingkungan retail. Dengan aplikasi POS, pemilik usaha dapat mengakses beragam fitur yang sangat membantu. Aplikasi ini memberikan solusi terintegrasi untuk manajemen stok, pembayaran, dan pelaporan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagian presentasinya. Langkah awal pembuatan aplikasi ini sama seperti pada umumnya, yaitu dengan membuat proyek menggunakan Composer, lalu mengubah penamaan pada INP di bagian database, disamakan seperti pada localhost yang telah kita buat. Setelah itu lakukan migration, pembuatan tabel-tabel yang kita butuhkan. Kami di sini tidak akan menjelaskan langkah demi langkah pembuatan aplikasi. Kami hanya akan menjelaskan sedikit berbagai menu dan fitur yang ada pada aplikasi ini, serta script yang seperti apa hingga menghasilkan interface aplikasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ira Rosdiana dengan NIM 22110418. Saya akan menjelaskan tentang halaman login dan halaman dashboard yang berada pada proyek Laravel kelompok kami. Untuk slide yang pertama yaitu halaman login. Aplikasi Point of Sales menampilkan halaman login pada awal pemanggilan. Tampilan halaman login ini dibuat menggunakan script login.blade.php yang diextend pada file login.blade.php yang dipanggil melalui route pada file web.php, serta melakukan pemanggilan data username dan password dari database yang telah kita buat dan juga menggunakan model dan controller. Berikut tampilan halaman login dan script yang digunakan. Halaman ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu head, body, and view extend. Bagian head berisi elemen head dari HTML. Kita mendeklarasikan bahwa kode ini merupakan dokumen HTML5 dengan doctype. Terdapat beberapa meta tag yang mengatur karakter encoding dan responsivitas halaman tersebut terhadap lebar layar. Title halaman diatur menggunakan config atau aplikasi.name yang merupakan variabel dinamis dari konfigurasi aplikasi untuk nama aplikasi. Kode juga menyertakan beberapa pustaka CSS dan JavaScript seperti Bootstrap, Font Awesome, dan admin LTE theme yang memberikan tampilan dasar untuk halaman login. Bagian body menentukan isi dari halaman login. Class Hold Transition Login Pack diterapkan untuk mengatur gaya dengan menggunakan tema admin LTE. Terdapat placeholder .yield login yang akan diisi dengan konten formulir login dari view terkait menggunakan view extend. View extend. Bagian ini mengextend atau memperluas template halaman login ke layout. Konten formulir login termasuk elemen formulir untuk input email dan password.
Layout berisi elemen-elemen yang konsisten pada seluruh halaman seperti header dan footer untuk menciptakan tampilan yang struktur dan profesional. Bagian script, kode juga menyertakan beberapa script JavaScript yang mengendalikan interaktivitas halaman login seperti iChik digunakan untuk menghias tampilan dan radio button agar lebih menarik. Script validator digunakan untuk melakukan validasi pada formulir login, sehingga memastikan bahwa pengguna mengisi formulir dengan benar sebelum data dikirimkan ke server. Controller dan route. Kode terakhir berisi beberapa pengguna controller dan route. Controller mengatur logika aplikasi, mengelola data yang dikirimkan ke view dan menangani proses login. Route menentukan URL mana yang harus dipetakan ke fungsi yang sesuai pada controller. Slide selanjutnya yaitu halaman login ini dapat digunakan untuk masuk ke halaman admin dan kasir. Kita akan menampilkan terlebih dahulu halaman administrator. Interface setelah kita maksud atau login menggunakan akun admin langsung disuguhkan pada halaman dashboard yang menampilkan rekap total kategori, total produk, total member, total supplier, serta grafik pendapatan awal bulan sampai saat ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu halaman dashboard. Halaman dashboard ini menampilkan hasil script dari file dashboard.blade.php dan seperti pada umumnya, hasil dari file model, controller, serta dipanggil oleh route pada web.php yang melakukan pengambilan data dari database. Berikut script yang digunakan. Nah, kode-kode tersebut merupakan halaman dashboard dari aplikasi web. Halaman ini menampilkan informasi penting seperti jumlah kategori, produk, member, dan supplier dalam sistem serta menampilkan grafik pendapatan berdasarkan data tertentu. Untuk struktur tampilan, halaman ini menggunakan template dari layout.master yang mencakup bagian header, sidebar, dan footer. Bagian konten utama ditampilkan dalam section atau konten dengan memanfaatkan komponen stat box yang menampilkan informasi data dan tautan terkait. Selain itu, halaman juga menampilkan grafik pendapatan menggunakan Chart.js yang mengambil data dari variabel data tunggal dan data pendapatan. Grafik tersebut memberikan visualisasi yang lebih mudah dipahami mengenai pendapatan dalam rentang tanggal awal hingga tanggal akhir. Selanjutnya, aplikasi ini memiliki halaman master, di mana ada beberapa sub. Sub yang pertama yaitu sub kategori. Untuk halaman sub kategori ini menampilkan daftar kategori produk yang ada pada toko kita. Terdapat juga menu tambah kategori, di mana setiap kategori memiliki aksi edit dan hapus. Dalam pembuatan interface aplikasi di bagian subkategori ini, kita menggunakan konsep MVC, yaitu model, viewers, dan controllers. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada bagian controllers. Di sini, kita memberikan nama file controller tersebut dengan kategori controller.php. Untuk baris script pertama sampai dengan ke-36 bagian pada script kategori controller.php ini berfungsi untuk menampilkan daftar kategori atau indeks dan menyediakan data kategori dalam format yang sesuai untuk ditampilkan menggunakan plugin data tables di tampilan data. Selanjutnya, pada baris ke-40 sampai dengan baris ke-75, bagian ini menampilkan form untuk membuat data kategori baru atau create. Meskipun implementasinya belum ada di sini ya. Nah, selanjutnya fungsinya juga untuk menyimpan data kategori baru ke dalam database atau di sini ada function store. Untuk function show di sini fungsinya menampilkan data kategori berdasarkan ID tertentu dalam format JSON. Selanjutnya, masih dalam kategori controller.php, pada baris ke-77 sampai dengan baris ke-102, bagian pada script kategori controller.php ini fungsinya untuk menampilkan atau penampilan pengeditan kategori yang dipilih. Selanjutnya,
Fungsinya juga untuk menyimpan pengubahan tersebut dan menampilkan pop-up data berhasil disimpan ketika data tersebut telah disimpan. Masih dalam kategori controller.php, yang terakhir ini, bagian pada script kategori ini untuk menghapus kategori yang dipilih serta menghapus data tersebut juga pada database, di mana di sini sudah tertera public functionnya yaitu destroy dan mengambil primary key dengan ID. Selain controller juga di sini kita membutuhkan yang namanya file model. Nah, script model yang digunakan pada kategori .php ini dapat kalian lihat pada gambar yang tertera. Selain controller dan model, kita juga harus melakukan pemanggilan atau root pada file web.php. Untuk scriptnya, kalian bisa lihat pada gambar yang sudah tertera. Selain controller, model, dan web.php ini, kita juga memerlukan yang namanya view. View di sini yang digunakan ada beberapa. Yang pertama yaitu index.blade.php. Pada baris pertama sampai dengan baris ke-31 di file index.php ini, bagian ini untuk menampilkan interface kategori. Dan juga untuk baris ke-32 sampai dengan baris ke-98, script ini berfungsi untuk menampilkan form penambahan kategori pada index.blade.php. Dan yang terakhir, pada baris ke-99 sampai ke-115, script ini berfungsi untuk menampilkan interface menghapus kategori di bagian index.blade.php. Nah, selanjutnya ada halaman master pada submenu produk. Adalah halaman yang menampilkan daftar produk yang dimiliki oleh sebuah toko. Tampilan interface ini mencakup tabel daftar produk dengan kolom-kolom seperti nama produk, harga, dan stok. Selain itu, terdapat tombol tambah produk untuk menambahkan produk baru, tombol hapus untuk menghapus produk, dan tombol cetak barcode untuk mencetak barcode produk yang dipilih. Setiap produk dalam daftar juga memiliki aksi untuk diedit dan dihapus. Pengguna dapat dengan mudah mengelola data produk melalui halaman ini dengan melakukan aksi tambah, hapus, dan cetak barcode, serta mengedit informasi produk sesuai kebutuhan. Nah, slide selanjutnya ada halaman master pada submenu produk. Adalah halaman yang menampilkan daftar produk yang dimiliki oleh sebuah toko. Untuk menampilkan interface seperti gambar tersebut, Anda perlu mengimplementasikan beberapa file termasuk produk controller.php. Berikut adalah bagian-bagian penting yang terdapat pada produk controller.php untuk menampilkan data produk yang tersimpan pada database. Selanjutnya, ada produk controller.php. Pada contoh di atas, kita memiliki fungsi tambah produk yang bertanggung jawab untuk menambahkan data produk baru ke dalam database. Fungsi ini menerima objek request yang digunakan untuk mengakses data yang dikirimkan melalui form tambah produk sebelumnya menyimpan data ke database. Kita juga melakukan validasi data untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan aturan yang diinginkan. Setelah data produk berhasil ditambahkan ke database, kita menggunakan fungsi redirect untuk kembali ke halaman daftar produk index dengan membawa pesan sukses yang akan ditampilkan kepada pengguna. Pastikan file produk controller.php Anda sudah mencakup logika di atas atau setidaknya sudah menyertakan fungsi tambah produk untuk menambah produk dan menyimpannya ke database. Selanjutnya, Anda dapat melanjutkan dengan mengimplementasikan tampilan form tambah produk pada halaman interface untuk memungkinkan pengguna memasukkan informasi produk baru. Pada contoh di atas, kita memiliki fungsi hapus produk yang bertanggung jawab untuk menghapus data produk dari daftar dan juga dari database berdasarkan ID produk yang dipilih. Fungsi ini menerima parameter ID yang merupakan ID produk yang akan dihapus. Kita menggunakan metode find or file untuk mencari produk berdasarkan ID. Jika produk tidak ditemukan, maka akan dihasilkan exception. Setelah mendapatkan objek produk, kita menggunakan metode delete untuk menghapusnya dari database. Nah, script
Yang kedua ada script produk control.php untuk mencetak barcode data produk yang dipilih. Pada contoh di atas, kita memiliki fungsi cetak barcode yang bertanggung jawab untuk mencetak barcode dari produk yang dipilih berdasarkan ID produk. Fungsi ini menerima parameter ID yang merupakan ID produk yang akan dicetak barcode-nya. Kita menggunakan metode find or file untuk mencari produk berdasarkan ID. Jika produk tidak ditemukan, maka akan dihasilkan exception. Selanjutnya, kalian perlu menambahkan logika untuk mencetak barcode. Kalian bisa menggunakan library pihak ketiga untuk menghasilkan barcode dan mengirimkannya ke printer atau menampilkan dalam tampilan khusus. Jika menggunakan library pihak ketiga, pastikan telah menginstal dan mengkonfigurasinya dengan benar di proyek kalian. Setelah barcode berhasil dicetak, kita menggunakan fungsi redirect untuk kembali ke halaman daftar produk.index dengan membawa pesan sukses yang akan ditampilkan kepada pengguna. Slide selanjutnya ada submenu produk adalah halaman yang menampilkan daftar produk yang dimiliki oleh sebuah toko. Untuk menampilkan interface daftar produk, kalian dapat menggunakan script pada file index.blade.php. Penjelasan script di atas yaitu ada extend layouts.fpp mengextend layout blade yang digunakan untuk menampilkan halaman secara keseluruhan. Kalian perlu membuat file layouts app.blade.php yang berisi struktur dasar HTML untuk halaman. Section konten, mulai bagian konten pada halaman. Isi dari section ini akan digantikan oleh konten dari halaman lain, misalnya saat mengextend dari layout app.blade.php. Terus ada tombol tambah produk, menampilkan tombol untuk menuju halaman tambah produk dengan menggunakan root produk tambah. Pesan sukses, jika ada pesan sukses, misalnya produk berhasil ditambah atau dihapus, maka pesan tersebut akan ditampilkan sebagai alert dengan kelas alert sukses. Tabel daftar produk menampilkan daftar produk dalam bentuk tabel. Data produk diambil dari variabel $produk yang dikirim dari produk controller. Dan ada tombol edit atau hapus dan cetak barcode. Menampilkan tombol untuk mengedit, menghapus, dan mencetak barcode untuk setiap produk. Tombol-tombol ini menggunakan root yang sesuai dengan ID produk. Selanjutnya ada script untuk menampilkan interface menambah produk baru. Penjelasan script di atas, form tambah produk, menampilkan form untuk memasukkan informasi produk baru. Form ini menggunakan metode post dan akan mengirimkan data ke root produk. Simpan saat tombol simpan ditekan. CSRF, membuat token CSRF untuk mencegah serangan CSRF saat mengirimkan data form. Pastikan kalian menambahkan ini di setiap form yang dikirimkan. Form group, mengatur tampilan form dalam bentuk grup untuk memudahkan styling dan tata letak. Input text dan number, membuat input valid untuk memasukkan nama produk dan harga. Anda dapat menambahkan atribut lainnya sesuai kebutuhan. Dan ada tombol simpan, menampilkan tombol simpan yang akan menyampaikan data produk baru ke root produk simpan saat ditekan. Dan ada script untuk menampilkan interface mengedit produk di index.blade.php. Penjelasan script di atas yaitu ada tombol edit produk, menampilkan tombol edit untuk setiap produk dalam daftar. Tombol ini mengarahkan pengguna ke halaman edit produk yang sesuai berdasarkan ID produk. Route produk.edit $data produk ID, menggunakan fungsi route untuk membangun URL ke halaman edit produk berdasarkan ID produk. Pastikan kalian telah menetapkan route produk.edit di file web.php. Nah, selanjutnya ada script untuk menampilkan interface menghapus produk di index.blade.php.
Penjelasan skrip di atas, yaitu ada tombol hapus produk, menampilkan tombol hapus untuk setiap produk dalam daftar. Tombol ini akan memicu penghapusan produk dari daftar dan juga dari database ketika ditekan oleh pengguna. Ada route produk.hapus $data produk ID, menggunakan fungsi route untuk membangun URL ke aksi penghapusan produk berdasarkan ID produk. Pastikan kalian telah menetapkan route produk.hapus di file web.php. Ada form, membuat form untuk menangani penghapusan produk. Form ini akan menggunakan metode post dan mengandung tombol hapus yang berfungsi untuk memicu aksi penghapusan. Dan juga ada CSRF dan metode atau delete. Membuat token CSRF dan menentukan metode delete pada form. Ini diperlukan karena metode penghapusan pada HTTP seharusnya menggunakan metode delete. Dengan menggunakan metode delete, kita mengganti metode post menjadi delete ketika mengirimkan form. Selanjutnya ada onClick, return confirm, yaitu apakah Anda yakin ingin menghapus produk ini. Menambahkan konfirmasi dialog untuk memastikan bahwa pengguna ingin melanjutkan tindakan penghapusan sebelum data produk benar-benar dihapus. Dan juga ada script untuk menampilkan interface mencetak barcode produk di index.blade.php. Pada script di atas, yaitu ada tombol cetak barcode produk, menampilkan tombol cetak barcode untuk setiap produk dalam daftar. Tombol ini akan memicu aksi untuk mencetak barcode produk yang dipilih. Ada route produk.cetak $data produk ID, menggunakan fungsi route untuk membangun URL ke halaman cetak barcode produk berdasarkan ID produk. Pastikan kalian telah menetapkan route produk.cetak di file web.php. Dan juga ada a wrap, route produk.cetak $data produk ID, kelas btn, btn, sm, btn sukses, cetak barcode. Membuat hyperlink dengan label cetak barcode yang akan mengarahkan pengguna ke halaman cetak barcode berdasarkan ID produk. Selanjutnya ada script untuk menampilkan interface mencetak barcode produk di barcode.blade.php. Penjelasan script di atas, yaitu ada extend layouts app, mengextend layout Blade yang digunakan untuk menampilkan halaman secara keseluruhan. Pastikan kalian telah membuat file layouts app.blade.php yang berisi struktur dasar HTML untuk halaman. Dan juga ada section konten, mulai bagian konten pada halaman. Isi dari section ini akan digantikan oleh konten dari halaman lainnya. Misalnya saat mengextend dari layout app.blade.php. Juga ada dolar produk, nama produk, dan produk harga. Menampilkan informasi produk seperti nama dan harga. Kalian dapat menambahkan informasi produk lainnya jika tidak diperlukan. Tombol kembali ke daftar produk. Menampilkan tombol untuk kembali ke halaman daftar produk dengan menggunakan route produk.index. Dan juga ada output dari jika kalian setelah mencetak barcode. Slide selanjutnya ada script yang digunakan untuk tampilan halaman produk pada file models.produk.php. File models atau produk.php. File model yang berperan sebagai representasi dari tabel produk pada database. Pada model ini, kalian mendefinisikan properti dan metode yang memungkinkan kalian berinteraksi dengan data produk dalam database. Berikut penjelasan script di atas. Namespace app models, menentukan namespace untuk model produk. Pastikan nama namespace sesuai dengan lokasi file model yang sesungguhnya. Terus ada kelas produk extend model, mendefinisikan kelas produk yang merupakan turunan dari kelas model. Model adalah kelas dasar untuk semua model Eloquent di Laravel. Protected $table, sama dengan produk. Mendefinisikan nama tabel yang terhubung dengan model ini. Dalam hal ini, model produk akan terhubung ke tabel dengan nama produk pada database. Protected
$Fillable. Nama, produk, harga, stok mendefinisikan atribut-atribut yang dapat diisi secara massal, mass assignable, saat Anda melakukan operasi simpan data dengan fungsi create atau fill. Definisi relasi model jika ada. Jika model produk memiliki relasi dengan model lain, misalnya relasi dengan kategori produk, kalian dapat mendefinisikan relasi tersebut dalam model ini. Selanjutnya ada script yang digunakan untuk melakukan pemanggilan data atau root pada fileweb.php. Fileweb.php adalah file yang berperan dalam menentukan rute untuk URL yang dapat diakses oleh pengguna dan menentukan tindakan action yang dijalankan ketika URL tersebut diakses. Di dalam file web.php, kalian akan mendefinisikan rute untuk setiap halaman dan menghubungkannya dengan fungsi atau controller yang sesuai. Selanjutnya ada submenu member. Seperti aplikasi point of sales, pada umumnya kami menyediakan menu member di mana pada tampilan awal diperlihatkan daftar member yang ada pada toko kita, serta terdapat juga menu tambah member, dan juga setiap data member yang tampil memiliki aksi edit dan hapus, dan tentunya juga kami menyediakan cetak kartu member yang bisa diekspor melalui format PDF. Berikutnya ada tampilan interface menu tambah member dan interface menu cetak kartu member. Dan kemudian ada script bagian member controller.php. Sama halnya dengan menu-menu sebelumnya, interface ini juga dihasilkan dari script-script yang menerapkan konsep MVC dan CRUD pada Laravel 9. Berikut adalah script yang digunakan. Di bagian script ini ada public function, index, yaitu untuk menampilkan halaman awal, dan public function data, yaitu variabel data untuk mengambil dari database. Dan juga ada public function create untuk menu tambah, dan public function show untuk menampilkan yang sudah ditambah. Dan ada public function store. Fungsi ini bertujuan untuk menyimpan data anggota baru dengan menghasilkan kode anggota baru dengan format yang diinginkan, dengan menambahkan angka 0 di depan, kemudian menyimpan data tersebut ke dalam database dan memberikan respon bahwa penyimpanan berhasil dilakukan. Dan ada public function show yang menampilkan yang sudah ditambah. Dan ada public function edit untuk mengedit, public function update, destroy, dan public function cetak member untuk mencetak member. Dan selanjutnya ada script bagian models member.php dan script bagian view index.blade.php. Di bagian ini ada public function add form untuk menambah data dan edit form untuk mengedit data. Ada public function delete data untuk menghapus data, dan ada public function cetak member. Selanjutnya ada script bagian view from.blade.php untuk menambah member. Di script ini di bagian body dari modal berisi 3 grup form, masing-masing mewakili bidang input yang berbeda, nama, telepon, dan alamat. Bidang nama dan telepon ditandai sebagai wajib isi, memastikan pengguna memberikan informasi yang diperlukan sebelum mengirimkan formulir. Bidang alamat yang diwakili oleh tekstarea memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks dengan beberapa baris. Untuk kenyamanan pengguna, kami menambahkan elemen help block untuk menampilkan pesan kesalahan yang mungkin terjadi saat pengiriman formulir. Pesan-pesan ini akan secara dinamis diisi dengan pesan kesalahan yang relevan, sehingga memudahkan pengguna untuk memperbaiki masukan mereka.
Terakhir, bagian footer berisi 2 tombol, tombol simpan untuk menyimpan data formulir, dan tombol batal untuk menutup modal tanpa mengambil tindakan apapun. Dan di script yang terakhir ada script bagian view cetak.blade.php untuk tampilan saat cetak kartu member, dan route untuk pemanggilan pada file di web.php yang menggabungkan antar MVC. Selanjutnya ada halaman supplier. Pada menu ini, aplikasi menampilkan daftar supplier yang menjadi pemasok pada toko. Terdapat juga tombol tambah supplier, dan setiap data supplier memiliki aksi edit dan hapus. Caranya, yang pertama kita siapkan dulu file model, controller, dan view-nya. Pada file model, bisa kita perhatikan bahwa kelas supplier adalah turunan dari kelas model. Di sini kita bisa menambahkan primary key-nya yaitu ID supplier. Lalu pada file controller bisa kita lihat public function index ini mereturn ke file view yaitu supplier.index. Selanjutnya juga ada metode public function store. Public function store ini berfungsi untuk menambah data. Public function store ini adalah pendeklarasian fungsi. Fungsi ini akan menerima satu parameter yaitu request. Nilai request adalah semua informasi mengenai request tersebut. Untuk request, kita tidak perlu menentukannya pada router. Terkhusus untuk request, Laravel akan menangani itu untuk kita. Pada controller ini juga terdapat metode yaitu public function show yang berfungsi untuk mengambil satu data sesuai dengan ID yang diberikan. Lalu ada juga metode yaitu public function update, berfungsi untuk mengubah data. Sementara untuk public function destroy itu berfungsi untuk menghapus data. Pada file index.blade.php, di sini kita bisa mengedit atau mengatur tampilan pada halaman supplier kita. Pada halaman supplier, kita akan menampilkan beberapa kolom yaitu nomor, nama, telepon, dan alamat yang dibuat pada session content. Selanjutnya ada halaman pengeluaran. Halaman ini menampilkan daftar pengeluaran yang telah kita lakukan. Misalkan pengeluaran untuk gaji karyawan atau lain-lain. Tersedia aksi edit dan hapus, dan pastinya memiliki tombol tambah data. Untuk caranya hampir sama seperti membuat halaman supplier tadi. Yang pertama yaitu siapkan file model, controller, dan view. Yang pertama, pada file model isinya hampir sama seperti halaman supplier. Namun bedanya pada variable table kita ganti dan isi menggunakan pengeluaran, dan primary key-nya kita isi dengan ID pengeluaran. Dan untuk selanjutnya jangan lupa kita menambahkan pada router yaitu route.2.2 get pengeluaran data, dan untuk controllernya kita isi menggunakan pengeluaran controller. Pada file controller sendiri, metode public function index kita mereturn ke view yaitu file pengeluaran.index. Pada metode public function data, pengeluaran kita ganti order by dengan ID pengeluaran dan descending. Descending itu berarti mengurut dari yang terbaru. Metode function store, variabel pengeluaran diisi dengan parameter request yang diambil dari file form.blade.php, yang dimana pada file tersebut kita bisa mengedit dan mengatur tampilan untuk pada saat kita menambah data. Pada file index.blade.php di sini kita mengatur dan mengedit untuk halaman menu transaksi kita atau pengeluaran. File index.blade.php kita bisa mengatur tampilan yang kita inginkan. Di sini kita akan menambahkan beberapa kolom yaitu nomor, tanggal, deskripsi, dan nominal. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu menu pembelian yang terdapat pada slide ke-38. Di sini kita dapat lihat bahwa terdapat interface menu pembelian dan transaksi untuk pembelian. Terkait alur transaksi pembelian, misalkan admin melakukan pembelian berarti harus memilih dulu suppliernya. Terus, setelah memilih supplier,
berarti dia harus input produk atau misalkan masukkan kuantitinya berapa. Setelah produknya diinput, berarti harus melakukan proses pembayaran. Dan setelah pembayarannya selesai, maka kita akan otomatis menambahkan stok ke database atau ke sistem kita. Selanjutnya, saya akan memberi penjelasan pada slide ke-39 yang terdapat pada skrip berikut. Yang pertama yaitu kelas pembelian controller extend controller. Skrip ini adalah definisi kelas pembelian controller yang merupakan controller. Kelas ini mungkin bertindak sebagai pengendali untuk fitur pembelian dalam sistem yang sedang dikembangkan. Public Function Index. Ini adalah metode indeks yang merupakan bagian dari kelas pembelian controller. Metode ini adalah aksi atau fungsi yang akan dipanggil ketika pengguna mengakses root tertentu yang terkait dengan metode ini. Metode indeks berfungsi untuk menampilkan halaman indeks untuk fitur pembelian. Variabel supplier. Supplier order by nama get. Di baris ini terdapat kode yang mengeksekusi query ke database untuk mengambil data dari tabel supplier. Dengan menggunakan Eloquent atau query builder, kode ini mengambil data supplier dari database dan mengurutkannya berdasarkan kolom nama. Return view dalam kurung pembelian indeks compact supplier. Pada baris ini, metode indeks mengembalikan sebuah view dalam kurung tampilan dengan nama pembelian indeks. View ini kemungkinan akan menampilkan data supplier yang diambil dari database sebelumnya. Data supplier disertakan ke dalam view dengan menggunakan fungsi compact. Variabel pembelian. Pembelian order by dalam kurung id pembelian dash get. Di baris ini kita mengambil data pembelian dari tabel pembelian dari database dan mengurutkannya berdasarkan kolom id pembelian secara descending. Return data tables of dalam kurung variabel pembelian. Di sini kita mengembalikan respon yang sesuai dengan format yang diharapkan oleh komponen data tables. Fungsi data tables adalah bagian dari data tables yang digunakan untuk memformat data yang akan ditampilkan di tabel. Public function create dalam kurung variabel ID. Ini adalah definisi dari metode create dengan parameter variabel ID. Metode ini menerima sesuai parameter variabel ID yang kemungkinan merupakan ID dari supplier yang akan terkait dengan pembelian baru yang akan dibuat. Public function store dalam kurung request variabel request. Ini adalah definisi dari metode store yang menerima parameter variabel request. Variabel request adalah objek dari kelas request yang berisi data yang dikirimkan dari form atau permintaan HTTP. Public function show dalam kurung variabel ID. Ini adalah definisi dari metode show dengan parameter variabel ID. Metode ini menerima suatu parameter variabel ID yang kemungkinan merupakan ID pembelian yang akan ditampilkan detailnya. Variabel detail. Pembelian detail with dalam kurung produk where dalam kurung ID pembelian variabel ID get. Di baris ini kita mengambil detail pembelian berdasarkan ID pembelian untuk melakukan eager loading atau pemuatan awal data produk terkait dengan detail pembelian. Dengan ini kita dapat mengakses data produk dari setiap detail pembelian tanpa harus melakukan query tambahan. Public function destroy dalam kurung variabel ID. Ini adalah definisi dari metode destroy dengan parameter variabel ID. Metode ini menerima suatu parameter variabel ID yang kemungkinan merupakan ID pembelian yang akan dihapus. Selanjutnya pada slide ke-40. Yang pertama, public function index. Metode ini berfungsi untuk menampilkan halaman indeks pembelian detail. Public function data dalam kurung variabel ID. Metode ini berfungsi untuk menyediakan data pembelian detail dalam format yang sesuai dengan kebutuhan data tables. Metode ini
menerima parameter variabel ID yang kemungkinan merupakan ID pembelian yang akan digunakan untuk mengambil data pembelian detail terkait. Dalam loop for each, kita mengakses setiap item detail pembelian dan melakukan langkah-langkah berikut. Membentuk baris data variabel row untuk data tables yang berisi informasi mengenai produk, harga beli, jumlah, subtotal, dan aksi. Beberapa bagian menggunakan kode HTML untuk memberikan tampilan yang lebih baik, seperti label dengan kelas untuk kode produk. Menghitung total harga pembelian dalam kurung variabel total dan total jumlah item dalam kurung variabel total item yang ada dalam detail pembelian saat ini. Return data tables of dalam kurung variabel data, add index column, raw column, dalam kurung aksi kode produk, jumlah, make dalam kurung true. Pada metode ini mengembalikan respon yang berisi data pembelian detail dalam format yang sesuai dengan kebutuhan data table. Lanjut pada slide ke-41. Yang pertama, pada script sebelah kiri terdapat script model pembelian.php. Yang pertama, use illuminate _database _eloquent _factories _hash factory. Baris ini mengimport trait hash factory dari Laravel. Trait ini digunakan untuk memudahkan pembuatan instance model menggunakan factory. Yang kedua, use illuminate _database _eloquent _model. Baris ini mengimport kelas model dari Laravel. Kelas model adalah kelas dasar yang harus di-extend oleh model Eloquent dengan melakukan inheritance dari kelas model. Model tersebut akan memiliki fitur-fitur ORM, Object Relational Mapping, yang disediakan oleh Laravel. Kelas pembelian extend model. Baris ini mendefinisikan sebuah kelas pembelian yang merupakan subkelas dari model. Artinya, model ini merupakan representasi dari tabel pembelian dalam basis data. Use hash factory. Baris ini menerapkan trait hash factory pada model pembelian. Dengan menggunakan trait ini, kita dapat mudah menggunakan factory untuk membuat instant model pembelian. Public function supplier. Di sini kita mendefinisikan relasi antara model pembelian dengan model supplier. Fungsi ini berfungsi untuk mendefinisikan hubungan antara tabel pembelian dan supplier berdasarkan kolom ID supplier pada model pembelian dan kolom ID supplier pada model supplier. Lanjut pada script sebelah kanan terdapat script model pembelian detail.php. Yang pertama yaitu terdapat kelas pembelian detail extend model. Baris ini mendefinisikan sebuah kelas pembelian detail yang merupakan subkelas dari model. Artinya, model ini merupakan representasi dari tabel pembelian detail dalam basis data. Public function product. Di sini kita mendefinisikan relasi antara model pembelian detail dengan model produk. Fungsi ini berfungsi untuk mendefinisikan hubungan antara tabel pembelian detail dan produk berdasarkan kolom ID produk pada model pembelian detail dan kolom ID produk pada model produk. Selanjutnya yaitu pada slide ke-42 terdapat script view index.php. Yang pertama ada extend layout master. Baris ini mengextend atau memperluas layout utama dengan nama master.blade.php. Artinya, konten dari file ini akan dimasukkan ke dalam bagian konten pada layout utama. Section title. Bagian ini mendefinisikan isi dari bagian title dalam layout utama. Judul halaman akan ditampilkan di tab browser atau pada judul halaman
jika situs web diakses dari hasil pencarian. Section breadcrumb. Bagian ini mendefinisikan isi dari bagian breadcrumb dalam layout utama. Breadcrumb adalah elemen navigasi berupa daftar tautan yang menunjukkan posisi halaman dalam struktur situs. Section content. Bagian ini mendefinisikan isi dari bagian konten dalam layout utama. Bagian ini akan diisi dengan konten utama halaman, yaitu daftar pembelian dalam bentuk tabel. Include if. Pembelian supplier. Bagian ini adalah pemanggilan view pembelian.supplier jika view tersebut tersedia. View tersebut akan dimasukkan ke dalam konten halaman. Include if pembelian.detail. Bagian ini adalah pemanggilan view pembelian.detail jika view tersebut tersedia. View tersebut akan dimasukkan ke dalam konten halaman. Function show detail URL. Fungsi ini akan dipanggil ketika tombol lihat detail diklik pada suatu pembelian. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan modal dengan ID modal.detail yang berisi detail dari pembelian terkait. Function add form. Fungsi ini akan dipanggil ketika tombol transaksi baru diklik. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan modal dengan id modal supplier yang berisi form untuk menambahkan transaksi baru. Function delete data. Fungsi ini akan dipanggil ketika ada function delete data. Fungsi ini akan dipanggil ketika tombol hapus diklik pada suatu pembelian. Fungsi ini bertujuan untuk menghapus data pembelian. Selanjutnya yaitu pada slide ke-43. Yang pertama, terdapat script bagian view detail.blade.php. Pada script ini terdapat bagian dari tampilan Blade View yang mendefinisikan model dengan ID modal detail. Modal ini akan digunakan untuk menampilkan detail pembelian ketika tombol lihat detail. Yang kedua, pada script web.php terdapat root get _pembelian _data dalam kurung pembelian controller class data name dalam kurung pembelian data. Root ini menentukan bahwa ketika URL _pembelian _data diakses dengan metode get, maka akan diarahkan ke metode data pada controller pembelian controller. Root get dalam kurung _pembelian _ID _create dalam kurung pembelian controller class create name dalam kurung pembelian.create. Root ini menentukan bahwa ketika URL _pembelian _ID _create diakses dengan metode get, maka akan diarahkan ke metode create pada controller pembelian controller. Tanda ID menandakan bahwa URL ini menerima parameter ID yang akan digunakan dalam metode create. Root resource dalam kurung pembelian controller class except dalam kurung create. Root ini menggunakan fungsi resource untuk secara otomatis menggenerate berbagai root yang diperlukan untuk mengelola resource pembelian. Fungsi resource akan membuat rute untuk metode-metode root pada controller pembelian controller. Namun dengan menggunakan except dalam kurung create, kita mengecualikan pembuatan root untuk metode create, sehingga root untuk membuat data pembelian tidak akan di-generate. Root get dalam kurung _pembelian _detail _ID _data dalam kurung pembelian detail controller class data.
name dalam kurung pembelian underscore detail dot data. Root ini menentukan bahwa ketika URL garis miring pembelian underscore detail garis miring ID garis miring data diakses dengan metode get, maka akan diarahkan ke metode data pada controller pembelian detail controller. Root get dalam kurung garis miring pembelian underscore detail garis miring load form garis miring dalam kurung diskon garis miring dalam kurung total pembelian detail controller class load form name dalam kurung pembelian underscore detail dot load underscore form. Root ini menentukan bahwa ketika URL garis miring pembelian underscore detail garis miring load form garis miring diskon garis miring total diakses dengan metode get, maka akan diarahkan ke metode load form pada controller pembelian detail controller. Tanda dalam kurung kurawal diskon dan dalam kurung kurawal total menandakan bahwa URL ini menerima parameter diskon dan total yang akan digunakan dalam metode load form. Root resource dalam kurung garis miring pembelian underscore detail pembelian detail controller class except dalam kurung create show edit. Root ini menggunakan fungsi resource untuk secara otomatis mengenerate berbagai root yang diperlukan untuk mengelola resource pembelian detail. Fungsi resource akan membuat root untuk metode-metode CRUD pada controller pembelian detail controller. Namun, dengan menggunakan except dalam kurung create show edit, kita mengecualikan pembuatan root untuk metode create, show, dan edit, sehingga root untuk membuat, menampilkan, dan mengedit data pembelian detail tidak akan di-generate. Yang ketiga, pada script bagian view supplier. Script ini mendefinisikan modal dengan id modal supplier yang akan menampilkan daftar supplier yang tersedia dalam bentuk tabel. Penggunaan dapat memilih salah satu supplier dengan mengklik tombol pilih yang sesuai. Modal ini digunakan untuk memberikan pilihan supplier kepada pengguna saat akan melakukan transaksi pembelian. Baik, pada slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Halaman penjualan ini menampilkan daftar penjualan dari ataupun dari kasir. Data yang ditampilkan pun cukup lengkap hingga tersedia aksi detail penjualan. Halaman ini berintegrasi ke bagian kasih sehingga dalam script terdapat codingan nota. Berikut adalah tampilan dari daftar penjualan dan detail penjualan. Dan berikut adalah script yang digunakan untuk menggunakan daftar penjualan. Penjualan controller.php akan dipakai untuk menampilkan data-data hasil transaksi. Di gambar, kita akan membuat metode index dan mengecek apakah ada transaksi yang sedang berjalan atau tidak. Kita di sini menggunakan function untuk membuat tabel daftar penjualan. Lalu kita tambahkan ID member, total item, total harga, diskon, bayar, diterima, dan juga ID user. ID user kita ambil dari berdasarkan user yang login, dan kita juga bisa ambil user Laravel. Berikut adalah script yang digunakan untuk detail penjualan dan bagian penjualan detail controller.php. Di sini kita melihat terdapat script bagian model penjualan controller.php, lalu script bagian model penjualan detail controller. Lalu selanjutnya di sini juga ada script bagian view index.blade.php dan script bagian view detail.blade.php. Lalu ada
script bagian view nota besar .blade.php. Selanjutnya, script bagian view nota kecil .blade.php. Yang terakhir, script yang ada di penjualan adalah script bagian web.php. Halaman sistem submenu laporan pendapatan. Selanjutnya, pada halaman sistem terdapat submenu laporan pendapatan. Laporan pendapatan menampilkan data transaksi berupa rekap penjualan, pembelian, pengeluaran, dan pendapatan yang terjadi dari awal bulan hingga saat ini, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan ini ditampilkan dalam sebuah halaman yang mencakup beberapa elemen seperti transaksi, menu ubah periode, dan opsi untuk mengekspor laporan dalam format PDF. Gambar di atas merupakan tampilan interface pada halaman laporan pendapatan yang menampilkan data transaksi dan terdapat juga menu ubah periode dan ekspor PDF. Selanjutnya yaitu script-script yang digunakan untuk menampilkan interface pada halaman laporan pendapatan. Yang pertama yaitu script laporan controller.php. Pada bagian script laporan controller.php ini berfungsi untuk menampilkan data kategori yang tersimpan pada database. Kategori ini digunakan untuk memfilter atau mengelompokkan transaksi sesuai dengan jenisnya. Script yang selanjutnya yaitu web.php. Script ini digunakan untuk melakukan pemanggilan data atau root untuk menentukan URL dan menghubungkannya dengan fungsi-fungsi dalam laporan controller.php. Script selanjutnya yaitu sidebar.blade.php. Script ini merupakan bagian dari tampilan atau view yang berisi navigasi atau menu samping yang memungkinkan pengguna untuk mengakses halaman laporan, pendapatan, dan fitur terkait lainnya. Selanjutnya yaitu script index.blade.php yang akan mengatur tampilan utama dari halaman laporan pendapatan. Halaman sistem, menu manajemen user. Masih pada halaman sistem, terdapat juga submenu manajemen user yang bertanggung jawab untuk mengelola pengguna aplikasi serta menambahkan, menghapus, dan mengatur tingkat akses pengguna. Seperti pada gambar di atas, yang merupakan tampilan interface dari halaman manajemen user. Pada bagian sub-user, menampilkan daftar user dan juga menampilkan menu tambah user, serta setiap user memiliki aksi untuk diedit dan dihapus. Pada bagian manajemen user, kita juga bisa menambahkan user baru dengan mengklik di bagian tambah, kemudian akan tampil kolom tambah user. Selanjutnya yaitu script-script yang digunakan untuk tampilan interface pada menu manajemen user. Yang pertama yaitu script user controller.php. Script ini berfungsi untuk menampilkan data user yang tersimpan pada database. Kemudian, script from.blade.php. Script ini merupakan tampilan yang digunakan ketika menambahkan atau mengedit data user yang berisi kolom-kolom untuk mengisi informasi pengguna seperti nama, alamat email, password, dan level aksi. Selanjutnya yaitu script web.php. Script ini digunakan untuk melakukan pemanggilan data atau root untuk menentukan URL dengan menghubungkannya dengan fungsi-fungsi dalam user controller.php. Terakhir, yang digunakan untuk tampilan interface pada menu manajemen user adalah index.blade.php. Script ini merupakan tampilan utama dari user. Saya Andrea Kurnia Wiguna, NIM 2211046, akan menjelaskan project yaitu bagian sub menu pengaturan toko, ubah profil, dan kasir. Pertama-tama di sini saya akan menampilkan interface untuk mengupdate data pengaturan. Oke, sebagai berikut. Nah, kita zoom. Nah, jadi di form pengaturan ini yaitu ada nama perusahaan, telepon,
alamat, logo perusahaan, kartu member. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan script kode pada menu pengaturan toko. Oke. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan script kode tentang extends layout master. Nah, jadi ini adalah perintah untuk mengextend menggunakan template master yang berfungsi sebagai induk dari halaman ini. Nah, jadi template master mungkin berisi elemen-elemen yang sama di seluruh halaman situs web. Kemudian ada section title. Nah, ini adalah bagian yang menetapkan judul halaman title untuk halaman ini. Bagian ini akan diisi dengan teks pengaturan oleh karena karakter berikutnya adalah pengaturan. Kemudian ada section breadcrumb. Nah, ini adalah bagian yang berkontribusi pada elemen breadcrumb atau tampilan jalur navigasi situs. Bagian ini mungkin berasal dari template master dan diperluas di sini dengan menambahkan elemen list. Kemudian ada section content. Nah, ini adalah bagian utama dari halaman yang akan diisi dengan konten halaman seperti formulir pengaturan perusahaan. Nah, kemudian ada form action, route, setting update, method post, class, form setting, data toggle, validator, and ship, multipart form data. Nah, ini adalah tag form formulir yang akan digunakan untuk mengirimkan data pengaturan perusahaan ke route setting update menggunakan metode HTTP POST. Formulir ini juga menggunakan plugin validator yang mungkin berfungsi untuk memvalidasi data sebelum mengirimkannya. Nah, kemudian script kode selanjutnya. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan script kode tentang div class call LG 4. Nah, ini adalah div kotak dengan lebar 4 kolom dari sistem grid bootstrap. Di dalam div ini akan ditempatkan elemen-elemen yang memungkinkan pengguna memilih dan mengunggah file gambar kartu member. Kemudian ada input tipe file name, path kartu member, class from control id, path kartu member, on-chain, preview, tampil kartu member, these files. Nah, ini adalah input tipe file untuk mengunggah gambar kartu member dengan atribut name dan id yang ditentukan sebagai part kartu member. Ketika gambar dipilih on-chain, akan memanggil fungsi preview yang akan menampilkan gambar dalam div dengan kelas tampil kartu member dan mengatur lebar gambar maksimal menjadi 300 pixel. Oke, kemudian di sini ada span class, help block with error. Nah, jadi ini adalah elemen span yang mungkin akan menampilkan pesan kesalahan jika ada masalah dengan input gambar kartu member. Kemudian ada BR. Nah, ini adalah tagline break baris baru untuk memberi jarak antara elemen sebelumnya dan div berikutnya. Kemudian ada div class tampil kartu member div. Nah, ini adalah div dengan kelas tampil kartu member yang akan digunakan untuk menampilkan pratinjau gambar kartu member setelah gambar dipilih. Oke. Nah, selanjutnya di script ini yang di sini ada $name nama perusahaan, file response nama perusahaan. Ini adalah kode untuk mengisi nilai input dengan nama perusahaan dengan data yang diterima dari server dalam variabel response. Kemudian ada $fem telepon, file response telepon. Nah, ini adalah kode untuk mengisi nilai input dengan nama telepon dengan data telepon dari variabel response. Kemudian ada $frame alamat, file response alamat. Nah, ini adalah kode untuk mengisi nilai text area dengan nama alamat dengan data alamat dari variabel response. Nah, kemudian ada $frgem diskon, file response diskon. Nah, ini adalah kode untuk mengisi nilai input dengan nama diskon dengan data diskon dari variabel response. Kemudian saya akan menjelaskan script kode menu pengaturan toko berikutnya. Oke, kita zoom dulu. Nah, di script kode ini yaitu ada namespace app http controllers. Nah, ini adalah deklarasi namespace yang menunjukkan lokasi dari controller ini. Kemudian ada use illuminate http request. Nah, ini adalah perintah untuk mengimpor kelas request dari framework Laravel yang akan digunakan untuk mengakses data permintaan request dari pengguna.
Kemudian ada use app model setting. Nah, ini adalah perintah untuk mengimpor kelas setting dari model setting yang ada dalam directory app models. Nah, kemudian ada class setting controller extends controller. Nah, ini adalah deklarasi class setting controller yang merupakan turunan dari class controller dalam framework Laravel. Dan selanjutnya ada public function index. Nah, ini adalah metode yang akan dipanggil ketika mengakses halaman pengaturan setting index. Metode ini akan mengambilkan view tampilan setting index. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan ke script kode selanjutnya. Oke. Nah, yang pertama ada route get setting controller class index num setting index. Nah, jadi route get ini adalah perintah untuk mendefinisikan rute dengan metode HTTP GET yang berarti rute ini akan diakses ketika pengguna melakukan permintaan GET ke URL atau setting. Nah, jadi setting ini adalah URL atau path dari rute yang akan diakses oleh pengguna untuk menampilkan halaman pengaturan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah route post setting controller class update name setting update. Nah, jadi route post ini adalah perintah untuk mendefinisikan rute dengan metode HTTP post yang berarti rute ini akan diakses ketika pengguna melakukan permintaan post ke URL atau setting. Nah, setting ini adalah URL atau path dari rute yang akan diakses oleh pengguna ketika ingin menyimpan perubahan pada pengaturan perusahaan. Selanjutnya kita ke ubah profil. Oke, kita zoom dulu. Nah, jadi aplikasi ini juga memiliki fitur update, priv akun, diantaranya pengubahan nama, foto, juga password. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi di form edit profil ada nama, profil, password lama, password, konfirmasi password. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan script kode ubah profil. Nah, oke. Nah, di sini yang pertama yaitu ada getForm section submit update profile information. Nah, ini adalah elemen komponen livewire dengan nama getForm section. Komponen ini akan digunakan untuk menampilkan dan mengelola bagian formulir untuk memperbarui informasi profil pengguna. Nah, kemudian ada xslot name title profile information xslot. Nah, ini adalah slot dengan nama title yang akan berisi judul dari bagian formulir yaitu profile information. Kemudian xslot name description update your account profile information and email address. Nah, ini adalah slot dengan nama deskripsi yang berisi deskripsi dari bagian formulir yaitu update your accounts profile information and email address. Kemudian ada xslot name form. Nah, jadi xslot ini adalah slot dengan nama form yang akan berisi bagian formulir yaitu bagian-bagian untuk mengupdate informasi profil. Kemudian ada add if Laravel jetstream manage profile photos. Nah, ini adalah kondisi untuk memeriksa apakah jetstream mengelola foto profil pengguna. Oke. Nah, kita lanjut lagi dengan script. Oke, kita di zoom lagi. Nah, jadi di sini itu ada yang namanya getSecondary button class. Nah, jadi MT2MR2 tipe button X onClick prevent ini adalah elemen tombol sekunder dari komponen jetstream. Nah, tombol ini akan menampilkan text select uPhoto dan memiliki fungsi JavaScript ketika diklik untuk memicu aksi klik pada elemen input file yang tersembunyi, ref photo click. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah add if this user profile photo pet. Nah, ini adalah kondisi untuk memeriksa apakah ada foto profil yang telah diunggah oleh pengguna. Kemudian ada getSecondary button type, button class. Nah, di sini MT2 wire click delete foto profil foto. Nah, ini adalah elemen tombol sekunder dari komponen jetstream. Tombol ini akan menampilkan teks remove photo. Kemudian ada xget input error for photo class MT2.
Nah, ini adalah elemen untuk menampilkan pesan kesalahan yang terkait dengan input file foto profil. Ya, kemudian ada tanda tanya titik-titik name, tanda tanya garis-garis name garis-garis. Nah, ini adalah bagian untuk mengelola nama pengguna. Oke, selanjutnya kita ke script coding berikutnya, yaitu masih diubah profil. Nah, kita zoom dulu. Nah, di script kode ini yaitu ada xget form section submit update password. Nah, ini adalah elemen komponen livewire dengan nama getForm section. Komponen ini akan digunakan untuk menampilkan dan mengelola bagian formulir untuk memperbarui kata sandi pengguna. Kemudian ada xslot name title update password xslot. Nah, ini adalah slot dengan nama title yang akan berisi judul dari bagian formulir, yaitu update password. Kemudian ada xslot name description, ensure your account is using a long random password to stay secure. Xslot. Nah, ini adalah slot dengan nama description yang berisi deskripsi dari bagian formulir, yaitu pesan tentang pentingnya menggunakan kata sandi yang panjang dan acak untuk menjaga keamanan akun. Kemudian ada xslot name form. Xslot. Nah, ini adalah slot dengan nama form yang akan berisi dari bagian formulir, yaitu bagian-bagian untuk memperbarui kata sandi. Kemudian ada div class callspan 6 sm callspan 6. Nah, ini adalah div untuk mengatur tata letak kolom pada halaman profil. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di codingan ini, nah di sini yaitu ada div class callspan 6 sm callspan 6. Nah, ini adalah div untuk mengatur tata letak kolom pada halaman profil. Kemudian ada xget label for password confirmation value confirm password. Nah, ini adalah label untuk input dengan nama password confirmation yang menampilkan teks confirm password. Nah, kemudian ada xget input id password confirmation tipe password kelas mt1 block wfull. Nah, jadi while mother defer state password confirmation autocomplete your password. Nah, ini adalah input untuk memasukkan konfirmasi kata sandi baru oleh pengguna. Oke, kemudian selanjutnya ada xget input error for password confirmation class mt2. Nah, ini adalah elemen untuk menampilkan pesan kesalahan yang terkait dengan input konfirmasi kata sandi baru. Kemudian ada slash div. Nah, ini adalah penutup dari div untuk kolom tata letak. Oke, nah selanjutnya kita ke jadi setelah kita menjelaskan pada bagian administrator, selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit bagaimana interface ketika kita login menggunakan akun kasir. Oke, nah dan di sini tampilannya di kasir 1 yaitu ada tampilan selamat datang, Anda login sebagai kasir, transaksi baru. Aplikasi Point of Sales ini menawarkan beberapa manfaat. Di antaranya, pertama, meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses penjualan di kasir, mempermudah pemantauan dan manajemen stok barang, menghasilkan laporan penjualan yang akurat untuk analisis kerja toko, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan dengan transaksi yang lancar dan cepat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami, pemaparan terkait interface dan script-script yang kami gunakan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan semoga aplikasi POS ini dapat membantu usaha Anda mencapai kesuksesan di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.